Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafira Khairunisa dari Informatika 4 ingin bertanya kepada Pak Pis tentang apa itu FOMO. Yang pertama, apakah Bapak mengetahui apa itu FOMO? Saya mengetahui FOMO itu seperti mengikuti tren-tren sekarang. Contohnya apa, Pak? Contohnya mengikuti tren-tren yang ada di TikTok, seperti joget-joget TikTok atau yang tren lah pokoknya di TikTok sekarang. Selanjutnya, menurut Bapak penyebab utama munculnya FOMO pada siswa itu apa, Pak? Ya, karena keseringan melihat konten-konten di TikTok, konten di Instagram, dan media sosial lainnya. Bagaimana pengaruh FOMO terhadap konsentrasi belajar dan interaksi sosial siswa, Pak? Menurut Bapak, kalau disandingkan dengan prestasi siswa, mungkin siswa agak kurang dalam prestasi mungkin ya, karena dalam belajar selalu memikirkan apa yang tren sekarang, memikirkan estetiknya. Oke, selanjutnya pernah enggak Bapak menemukan siswa yang sulit fokus karena terlalu aktif di media sosial? Oh, banyak sekali. Contohnya anak-anak sekarang yang kelas 12 yang merasa agit itu sulit untuk fokus dalam TKA. Dia lebih sering melihat TikTok daripada belajar untuk TKA. Oke, solusi jadinya apa langkah yang dilakukan guru atau sekolah untuk mengurangi dampak FOMO ini, Pak? Sepertinya untuk dampak FOMO belum ada ya, tapi untuk menangani siswa yang sering belajar di depan gadget, sekarang ada peraturannya itu siswa tidak boleh membawa gadget ke dalam kelas dan lebih fokus untuk mengerjakan soal atau belajar secara kelompok daripada membuat konten-konten yang berisi joget-joget atau yang teman-teman sekarang lah. Oke, selanjutnya bagaimana peran guru dalam membantu siswa yang mengalami FOMO, yang kena FOMO gitu, Pak? Sepertinya dalam orang FOMO ini baiknya siswa dikurangi jam untuk melihat konten di TikTok atau lain-lainnya itu media sosial lah intinya. Lanjut, apakah pendidikan literasi digital perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini, Pak? Oh ya, pastinya sangat perlu itu Nafira, karena di zaman yang era digitalisasi sekarang, perlunya siswa untuk memahami apa bedanya dalam memakai handphone. Perlukah TikTok bisa digunakan, cuman perlu adanya pemilihan dalam pemilihan konten. Lanjut, terakhir, apa saran Bapak kepada siswa agar tidak terjebak dalam perilaku FOMO? Terjebak ya, mungkin itulah jangan sering-sering melihat apa yang viral, jangan ditiru, boleh ditiru cuman yang baik-baik saja, positifnya saja, jangan yang negatif. Itu aja mungkin. Oke, sekian pertanyaan dari saya, Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa SMA Negeri 1 Menampung kelas 11 yang bernama Gilang. Pertanyaan pertama, apa yang Gilang ketahui tentang FOMO? Mengikuti gaya orang lain. Pernah tidak Gilang merasa takut ketinggalan informasi atau kegiatan di media sosial? Bisa ceritakan contohnya? Pernah ketinggalan informasi sekolah, contohnya kayak belajar online. Selanjutnya, menurut Gilang, apakah FOMO itu hal yang wajar di kalangan remaja? Tidak, karena saya tidak suka FOMO. Oke,
Selanjutnya, seberapa sering Gilang membuka media sosial dalam sehari? Setiap ada waktu luang. Pernah tidak Gilang merasa cemas atau tidak tenang saat tidak bisa membuka media sosial? Pernah. Soalnya lupa kesan di akun media sosial. Selanjutnya, apakah Gilang pernah mengikuti tren hanya karena takut ketinggalan dari teman-teman? Tidak, karena saya tidak terlalu mengikuti tren. Apakah FOMO pernah mempengaruhi konsentrasi belajar Gilang di sekolah? Tidak, karena belajar media sosial. Oke. Bagaimana perasaan Gilang jika teman-teman Gilang ikut kegiatan tertentu dan Gilang tidak? Sedih, soalnya saya tidak diajak. Yang terakhir, apa yang Gilang lakukan ketika merasa cemas karena tidak tahu informasi terbaru? Mencari informasi terbaru di media sosial. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih Gilang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.